Halo semuanya, Bapak Ibu apa kabar? Ketemu lagi kita dengan sebuah topik yang menurut saya ini menarik karena sepertinya ya ini sebetulnya video ini khusus untuk mengingatkan para polemikus Muslim. Sekali lagi ini untuk mengingatkan kepada para polemikus Muslim. Ya, tidak semua Muslim karena di luar sana juga banyak Muslim yang baik ya, yang sadar, yang normal, yang pikirannya sehat gitu ya. Tapi ini sekali lagi video ini untuk polemikus-polemikus Muslim yang suka sekali menyerang ajaran kekristenan, suka sekali mengulek-ngulek ajaran kekristenan, suka sekali membahas-bahas tentang Alkitab, mengata-ngatai tentang Alkitab. Nah, saya pikir ini khusus untuk mereka. Ya, jadi apa yang akan kita lihat hari ini sebetulnya beberapa waktu yang lalu, ya karena saya melihat beberapa waktu yang lalu ada sebuah diskusi ya, sebuah materi yang disampaikan di channel YouTube-nya si Rifa gitu ya. Dan di sana ada Abednego ya, Abednego yang mengaku-ngaku seorang pendeta. Itu pun ya, ini polemikus ini nggak punya malu lah pokoknya gitu ya. Ini saya tunjukkan videonya deh. Nah, ini adalah video mereka ya. Ini adalah video mereka. Mereka membahas tentang Alkitab lah gitu ya. Membahas tentang sebentar saya kecilkan dulu. Ya, membahas tentang Alkitab, membahas tentang critical text ya. Ini kalau saya tampilkan kepada Bapak Ibu, ini jelas-jelas yang mereka bahas ini adalah tentang Alkitab. Jadi mereka membahas tentang apa namanya itu ya, manuskrip ya lah, manuskrip yang mereka, karena mereka mencoba untuk membuktikan klaimnya mereka bahwa Alkitab itu palsu gitu ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Kan Al-Quran mengatakan Alkitab itu palsu gitu ya. Nah, itu yang mereka berusaha untuk membuktikan hal tersebut, dan mereka pergi untuk melihat tentang varian-varian teks gitu ya. Sebentar. Ini saya mau buka dulu ini sebentar ya. Nah, ini yang mereka bangga-banggakan. Mereka coba untuk angkat-angkat ke publik. Mereka pikir ini adalah sebuah masalah di dalam kekristenan ya. Yang saya pikir ini orang ini sepertinya salah alamat lah ya. Kenapa salah alamat sebetulnya ya? Karena di dalam critical text itu ya, sederhananya kita hanya mempelajari dari teks itu apakah teks itu misalnya dari teks yang kita punya saat ini, yang mana sebetulnya teks yang lebih tua misalnya ya, yang mana yang bisa dipertimbangkan sebagai teks yang dapat dipercaya gitulah kira-kira ya. Nah, di dalam kekristenan kita tidak anti dengan critical text itu ya. Kita tidak anti, dan kekristenan sudah begitu terbuka ya, begitu terbuka dengan hal tersebut, dan bukan sebuah momok yang menakutkan ya. Di dalam kekristenan itu bukanlah sebuah momok yang menakutkan. Justru critical text itu adalah sahabat, teman baik bagi kekristenan. Kenapa? Karena ya kita melihat itu justru membantu kita untuk mengetahui gitu ya tentang kebenaran, setidaknya menelusuri tentang asal muasalnya ataupun keaslian teks yang kita miliki dari kitab-kitab yang kita miliki gitu ya. Nah, ini yang terus mereka bilang, oh ini di dalam terjemahan yang lain ini sudah dihapus di terjemahan KJV, tapi masih ada. Ini adalah contoh yang mereka coba bangun narasinya gitu ya. Ini akan saya tampilkan. Nah, ini mereka mencoba untuk membandingkan. Sebentar. Ini mereka mencoba membandingkan antara terjemahan King James ya, terus New International Version, NICV, NCV, NRCV, RSCV. Nah, ini mereka kasih contoh-contoh di mana ini ada
Misalnya di dalam KJV itu ada Matius 17 ayat 21, tetapi di dalam NIV itu sudah sudah dihilangkan gitu ya. Nah, ini mereka mencoba untuk membangun rahasia. Inilah contoh-contoh bahwa ada masalah di dalam Alkitab orang Kristen ini. Ini saya pikir terlalu berlebihan ya. Karena tidak ada satu otoritas pun yang mengatakan ketika ada varian seperti tersebut, ketika ada varian teks tersebut, ya tidak ada satu otoritas apapun yang mengatakan bahwa itu palsu. Ini yang sebetulnya Muslim ini ya, terutama polemikus Muslim ini tidak sadari gitu ya. Ini kadang-kadang saya kasihan juga sama mereka. Tapi ya cuma segitu pula cara berpikir mereka, mau bilang apa kita kan gitu ya. Nah, itu tidak berarti bahwa misalnya gini ya, ketika ditelusuri sebuah manuskrip lalu ayat itu tidak terdapat di dalam manuskrip tertentu. Lalu apakah itu berarti bahwa ayat yang ada di manuskrip yang lain itu palsu? Tidak juga, ya. Kita hanya mengerti bahwa ada varian teks, itu saja, ya. Itu bukan sesuatu yang luar biasa saja gitu ya. Dan sekali lagi, kita kekristenan sudah sangat terbuka dengan varian teks. Itu bukanlah sebuah momok yang menakutkan. Biasa saja kita terima bahwa itu adalah salah satu juga yang membuktikan, yang membantu kita ya. Pertama untuk melihat bahwa ada bagian-bagian tertentu yang mungkin ada penerjemah itu salah menulis atau salah menerjemahkan, atau bisa terjadi dalam pemilihan kata, macam-macam ya. Nah, tetapi yang mereka tidak sadari adalah dari sekian manuskrip yang dimiliki oleh orang Kristen ya, mereka tidak bisa menunjukkan yang mana yang asli, mana yang palsu. Ya kan? Karena kan tuduhan mereka kan itu kan. Mereka menuduh Alkitab itu palsu. Ya, sama seperti misalnya Yahya Wahloni lah ya. Sebentar ya, saya akan carikan sebuah video ya. Tentang Wahloni yang mengatakan bahwa Alkitab itu palsu coy. Ngeri orang ini. Ya. Gak ada angin, gak ada hujan, mereka bilang Alkitab palsu. Gitu ya. Nah, ngeri orang ini. Gitu. Nah, ini akan saya putarkan. Sebentar mana dia ya. Ini, oke. Coba didengarkan apa yang disampaikan oleh Yahya Wahloni. Di Quran surat Al-An'am ayat 108 itu jelas-jelas Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Jangan engkau menghina, jangan engkau mencaci, jangan engkau mencerca sembahan-sembahan orang lain selain daripada Allah, karena mereka akan memperlakukan itu yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam tidak mau Islam dilecehkan, direndahkan, dimaki-maki, maka ya jangan melakukan hal yang sama. Jangan melakukan maki-maki, melecehkan, menistakan agama lain, keyakinan agama lain gitu. Jadi kalau agamamu, kamu nggak suka agamamu dilecehkan, keyakinan imanmu direndahkan, dinista oleh orang lain, ya kamu jangan melakukan penistaan terhadap agama lain. Nah, itu adalah salah satu contoh ya yang saya pikir teman-teman Muslim ini harus sadari ya. Mereka harus menyadari bahwa harusnya mereka tidak melakukan ini, karena kalau itu terjadi maka backlash-nya ngeri. Ya, kenapa backlash-nya ngeri? Nah, ini yang kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan lihat sama-sama ya. Ini akan saya tunjukkan sebuah video dari Munir ya, dari kayaknya dia ini seorang dokter ya, Dr. Munir, yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu sendiri, Bapak Ibu, ya, ada 2 surah yang hilang. Ya, ada 2 surah yang hilang yang belum ditemukan sampai saat ini. Nah, kita selama ini kita hanya tahu bahwa ada beberapa ayat yang hilang yang dimakan kambing ya. Di beberapa hadis yang mengatakan ada yang dimakan burung katanya gitu ya. Apakah burung atau kambing memakan? Nah, itu kan mengenai sebuah ayat ya. Tetapi ini yang disampaikan di dalam video oleh Pak Munir ini, ada 2 surah coy
2 surah hilang dan belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Munir ini. Pertanyaannya tentang Mushaf Utsmani, saya kira itu pertanyaan yang yang lama sekali memang menggoda saya, dan bisa Anda lihat betapa antusiasmenya saya menulis tentang tema ini, tentang apakah Mushaf Utsmani ini adalah teks, maksudnya mushaf yang sampai kepada kita itu adalah Mushaf Utsmani yang dulu dirancang oleh Utsman. Itu satu soal. Tapi soal yang lain adalah bagaimana reaksi para sahabat terutama terhadap inisiatif Utsman, atau bahkan produk dari inisiatif Utsman untuk mengkodifikasi Al-Quran. Saya kira saya tidak perlu mengulang ya, karena Anda bisa lihat dalam buku itu bahwa banyak sahabat itu memang mempersoalkan tentang kelengkapan atau integritas dari mushaf yang diinisiasi oleh Utsman ya. Banyak sahabat yang seperti bisa Anda lihat di buku itu yang komplain bahwa ada beberapa ayat yang hilang, ada surat yang lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca pada zaman Nabi. Tetapi yang juga menarik, tadi juga Mas Abdurrahman Muksid sudah menyebutkan, itu ternyata kodeks yang dimiliki sahabat pada saat itu juga tidak sepenuhnya merefleksikan mushaf yang disusun oleh Utsman, ya kan? Nah, itu yang saya bilang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mendengar langsung ya apa yang disampaikan oleh rupanya namanya Munim Siri ya. Oke. Ya ini kayaknya dia ini seorang doktor atau apalah kan. Tapi saya pikir dia menyampaikan dengan jujur ya, bahwa dari sini kita bisa melihat bahwa mushaf awal pun itu diperdebatkan. Kenapa diperdebatkan kalau nggak ada masalah? Berarti ada masalah dong. Kan gitu ya. Yang kedua, dia juga mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang hilang. Ada ayat-ayat yang hilang ya. Nah, apakah ayat-ayat yang hilang itu sudah ditemukan? Ya, itu udah berkali-kali kita tanya kepada Muslim itu. Sampai sekarang belum ditemukan, Bapak Ibu. Entah udah dibawa kambing atau udah dimakan burung, kita nggak tahu kemana gitu ya. Nah, bukan hanya itu lagi ya, dia bilang juga apakah mushaf itu merefleksikan mushaf Utsmani? Oh, dia mengatakan enggak gitu. Lah, jadi gimana ini? Tapi katanya ini Al-Quran ini tidak ada perbedaan ya. Ini kalau kita ingat-ingat klaimnya para Muslim ya. Kalau kita ingat-ingat klaim para Muslim, ini saya tunjukkan ya, klaim para Muslim nih, ini klaimnya mereka ini. Saya tunjukkan deh ya. Nah, ini klaimnya ya. Muhammad menghafal Al-Quran dengan sempurna. Muhammad mendiktekan Al-Quran kepada pengikutnya yang menghafal dan menuliskannya tanpa mengedit. Muhammad memeriksa dan menyetujui apa yang tertulis. Hanya ada satu versi Al-Quran. Semua Al-Quran identik dengan tidak ada varian. Al-Quran terpelihara dengan sempurna. Klaim ini dibuktikan oleh sejarah. Al-Quran lebih unggul dari kitab suci lain dalam pelestariannya dan karenanya dalam pesannya tentang Tuhan. Ngeri klaim ini coy. Ngeri. Tetapi kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh tadi Munir Siri ini, justru dia sangat jujur. Dia mengatakan bahwa ada permasalahan, ada hal-hal yang diperdebatkan, ada perbedaan, bahkan ada ayat-ayat yang hilang ya. Selanjutnya bukan hanya ada ayat yang hilang, ada 2 surah yang hilang. Wow. Nah, rupanya ini Munir Siri ini dari Amerika dia ini ya, lulusan doktor dari Amerika rupanya ya. Nah, dia mengatakan ada 2 surah yang hilang. Coba ya, dengarkan apa yang disampaikannya. Tadi disebutkan kodeksnya Ubay gitu. Ada kodeks punya Ibnu Mas'ud ya, yang menyebutkan bahwa tidak ada surat Al-Fatihah dan 2 surat terakhir Al-Mu'awwidhatain itu tidak termaktub dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi sebenarnya ada 5 surat yang kontroversial. Di samping surat-surat yang dianggap lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca di Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini memang tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Wah, nggak ada di dalam kode Ibnu Mas'ud. Wah, tapi katanya itu Al-Quran tidak pernah berubah-berubah. Gimana sih? Waduh, ini
Pak Munir Siri ini nanti dicap kadrun pula dia nanti ini kalau dia ngomong begini ya. Yang kedua adalah dua Muawwidhatain itu, surat ke-14 dan surat ke-13. Itu juga tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Ya, ngeri coy. Jadi itu ada 3 surat yang dianggap bermasalah karena tidak ada dalam satu kodeks gitu. Tapi memang dijelaskan oleh para ulama belakangan bahwa ya ngapain perlu ada surah Al-Fatihah, kan surah Al-Fatihah sudah hafal semua kayak gitu-gitu. Itu tapi kan kan jadi ini yang sering juga saya ketika kita bertanya ya kepada muslim ya, awalnya itu nggak ada Al-Fatihah. Nah, terus para sekolah-sekolah muslim ini sering mengatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Munir ini kan, ya nggak apa-apa, kalaupun nggak ada nggak apa-apa, karena orang itu sudah sering dilafalkan oleh orang-orang muslim juga. Itu kan nggak nyambung ya, lain yang ditanya, lain yang dijawab gitu ya. Tetapi hanya itu yang bisa mereka sampaikan ketika permasalahan surah Al-Fatihah ini dipertanyakan. Dan kemarin kita sudah tahu benar dengan terang benderang ketika Hussein dari Irak itu membongkar habis tentang dari mana asal-usulnya Al-Fatihah itu. Ternyata itu dari doanya orang Kristen Syria. Memalukan kalian ini. Ya, itu makanya saya bilang ini terutama kepada polemikus muslim ya. Ini muka-muka mereka ini, muka-muka kurang makan ini kayaknya ya. Namanya si Goldian ini ya. Goldion yang tidak malu memakai gelar pendeta. Ya, saya kurang tahu kenapa orang ini sepertinya ini kurang waras orang ini kurasa ya. Kemudian ini si Rifa juga sama gitu, muka-muka kurang sehat kurasa. Ya. Jadi mereka harus paham ini, harus paham bahwa ya terbongkarnya surah Al-Fatihah itu bukan diwahyukan kepada Muhammad, justru itu ya atau diambil atau disadur atau berasal dari doa orang Kristen Syria, itu sangat memalukan. Dan ternyata saya ikuti perkembangannya, bukan hanya di Indonesia ini menjadi booming dan menjadi luar biasa ya tentang informasi ini. Di Irak juga itu menggoncang Irak juga ya, setelah perdebatan antara Solihin ya, Ustaz Solihin bersama dengan Hussein orang Irak itu mengguncang Irak dan Indonesia ya. Jadi orang ini memang sosokan ya. Kita kan sudah memperingati sama mereka ya. Udah memperingati mereka, jangan kalian sosokan lah, jangan bikin-bikin klaim yang aneh-aneh. Tapi mereka nggak bertobat juga, gitu ya. Nah, ini yang menarik ya. Nah, ini lagi ada yang mau disampaikan oleh Pak Munir Siri ini, menarik kan ini. itu kan semacam jawaban apologetik ya. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu, pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafs. Jadi ada 2 ya. Jadi Bapak Ibu, menurut ya yang disampaikan oleh Pak Munir ini, ada 2 surah yang hilang dalam Al-Quran ya, dicatat itu. Pertama, mari kita ulangi ya. Mari kita ulangi. Apa itu surahnya Pak Munir? Biar si polemikus muslim, Goldian dan Rifa tahu apa yang terjadi di dalam Islam ini sebetulnya. 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafs. Jadi ada 2 ya. Surat Khalaq dan surat Hafs. Hafs. Ha dan surat Hafs. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, the 2 lost chapters of the Quran. Jadi 2. Nah, jadi Bapak Ibu, saya pikir ini cukup untuk membuktikan, untuk membungkam mulut-mulut para polemikus muslim itu yang lebih suka untuk membahas-bahas tentang Alkitab, tapi mereka tidak
tidak sadar diri, ya, tidak sadar diri bahwa ada permasalahan yang sangat serius yang sedang terjadi di dalam Islam itu sendiri, ya. Nah, apa itu masalahnya? Masalahnya ada 2 surah yang hilang. 2 surah hilang, coy. Nah, kalau kita sudah tahu ya, ada ayat yang hilang, yang berhubungan dengan masalah persusuan, ya. Masalah persusuan itu kan ayat yang katanya itu dimakan oleh kambing, ya. Di beberapa hadis yang ada yang mengatakan itu dimakan oleh burung katanya. Saya kurang tahu apakah kambing itu tidurnya dulu di bawah ranjangnya Muhammad atau apa, kok bisa pula kambing bisa masuk dalam kamar orang gitu kan. Karena menurut cerita Aisyah mengatakan itu lembar-lembar mushaf itu ada di bawah bantal gitu katanya. Lah, jadi berarti kambingnya naik ke atas tempat tidur dong. Gitu. Ya, makanya memang kambing ini ngeri, coy, ngeri, hati-hati. Kalau ketemu kambing hati-hati, tanya sama dia, jangan-jangan dia kenal kambing yang makan ayat Al-Quran itu dulu gitu ya. Nah, jadi ini penting ini perlu nanti teman-teman Muslim cari tahu kenapa kok bisa kambing makan ayat gitu ya. Hilang pula, tapi katanya udah dihafal oleh semua sahabat, tapi hilang. Hah? Pak Munir ini juga mengatakan demikian, hilang juga gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, biarlah muslim-muslim ini sadar, ya. Sadar, dan mereka harus melihat lebih teliti, ya. Hati-hati bertindak, ya. Tidak perlu lagi kita mengulangi dengan apa yang tertulis di dalam surah Al-An'am 108 tadi itu, ya. Dan inilah yang mereka terima sekarang kan. Ini yang mereka terima sekarang ketika hal ini dibongkar habis-habisan, dan bukan orang Kristen sendiri kok yang membongkar, ya. Orang-orang Muslim sendiri yang membongkar demikian. Saya akan tunjukkan salah satu contoh yang mengenai perdebatan tentang ayat-ayat yang hilang itu. Ini adalah salah satu contoh. Ini ada satu artikel ilmiah yang saya pikir, ya, kita kan memang merujuk kepada artikel-artikel ilmiah. Ini diterbitkan oleh Wiley, ya. Ini adalah salah satu penerbit yang terkenal. Ini adalah penerbit yang sangat terkenal, dan di dalam jurnalnya itu The Muslim World, ya, dunia Muslim gitu ya. Nah, judul artikel ini adalah Abu Ubaid on the verses missing from the Quran. Jadi ini adalah tentang si Abu Ubaid yang dan hubungannya dengan ayat-ayat yang hilang di dalam Al-Quran. Nah, PDF-nya ini saya sudah dapatkan. Ini akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini adalah PDF-nya. Ini ada artikelnya, ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang menarik di sini? Kalau kita baca artikel ini, ya. Nah, perhatikan apa yang dikatakan di sini, ya, bahwa mereka percaya teks Al-Quran itu, ya, teks Al-Quran itu dikatakan bahwa itu adalah sebuah proklamasi, ya, sebuah proklamasi yang disampaikan oleh Muhammad gitu, ya, selama hidupnya lah kira-kira gitu, ya. Nah, tetapi ada hal-hal yang disampaikan oleh Muhammad itu yang sampai hari ini belum dapat ditemukan. Ini perhatikan ini, ya. No longer be found katanya gitu, ya. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa ditemukan, ya, ayat-ayat itulah, ya. Nah, ini kalau kita baca di sini dikatakan di sini, ya. Salah satu perdebatan yang dibahas di sini misalnya ketika Abu Ubaid mengatakan, ya, ini dikatakan di sini, Ismail bin Ibrahim related to us from Ayub, from Nafi, from Ibnu Umar who said, let none of you say, ya. Jadi dikatakan, ya, Ibnu Umar mengatakan kepada Muslim lah ini katakan, janganlah seorang pun di antaramu mengatakan, saya sudah mempelajari atau saya sudah menghafal seluruh Al-Quran atau saya mengetahui seluruh Al-Quran. Tetapi apa yang dikatakan oleh Umar ini bilang, for how does he know that the whole of it is when much of it has disappeared? Ya, jadi Umar mengatakan, bagaimana seseorang mengatakan bahwa dia mengetahui tentang keseluruhan Al-Quran, padahal banyak di antaranya itu telah hilang gitu, ya. Nah, oleh karena itu makanya Umar bilang,
ya biarlah Muslim itu ngomong begini, I have learned what is extent thereof. Jadi biarlah Muslim itu ngomong, ya saya sudah mempelajari apa yang tersisa darinya gitu ya. Jadi Al-Quran yang mereka miliki saat ini Bapak Ibu bukanlah sebuah Al-Quran yang lengkap ya. Kalau kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Umar ini di sini, ya justru dia mengatakan ya bahwa Al-Quran yang mereka miliki saat ini itu bukanlah Al-Quran yang lengkap, tapi sisa-sisa Al-Quran gitu. Sisa-sisa Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi ini juga yang menarik ya. Ini juga yang disampaikan oleh Ibnu Abi Maryam ya, related to us from Ibnu Luhai, from Abu Al-Sad, bla bla bla. Ya dibilang, surat Al-Ahzab used to be recited in the time of Prophet with 200 verses. Ya, perhatikan ini Bapak Ibu. Ya, surah Al-Ahzab itu ya, itu jumlahnya dulu ada sekitar 200 ayat. Coba kita lihat dulu Al-Ahzab ya. Saya coba kita ke sana dulu. Kita lihat dulu surah Al-Ahzab ya. Ini biar Muslim tahu sendiri, dan saya berharap teman-teman Muslim yang menonton ini juga berpikir ya tentang apa-apa sebetulnya tentang Al-Quran yang mereka miliki ini ya. Ini adalah surah Al-Ahzab nomor 33 ya. Nah, jumlah ayatnya itu hanya sampai 114 ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini hanya sampai 114. Oke. Nah, tetapi apa yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair ya, yang dia terima dari Aisyah, ya Aisyah ngomong begini bahwa surah Al-Ahzab ini biasanya mereka biasa untuk membacakan surah Al-Ahzab ini pada masa Muhammad ya dengan jumlah sebanyak 200 ayat. Ya, tetapi ketika Utsman menulisnya di dalam kodeksnya, ya, dia tidak bisa menemukan semuanya, ya, selebih yang selain dari apa yang mereka miliki saat ini gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh sekali lagi bahwa ada ayat-ayat yang hilang di dalam Al-Quran, dan bukan hanya ada ayat ya. Coba bayangkan ini, kalau misalnya katakanlah itu cuma 200 ayat ya, surat Al-Ahzab ini ada seperti kalau kita ikuti apa yang disampaikan Aisyah di sini ya. Ini Aisyah mengatakan bahwa ada sekitar 200 ayat ya. 200 ayat. Nah, sekarang surah Al-Ahzab itu hanya 114. Berarti hilang 86 ayat gitu ya. Dalam satu surah saja udah hilang 86 ayat, coy. Ngeri nggak ini? Ngeri nggak itu? Hah? Baru satu surah ini udah hilang 86 ayat. Ngeri nggak ini? Apakah ini sumber-sumber orang Kristen? Nggak juga, ini orang-orang Muslim kok yang ngomong ini. Si Aisyah kok yang ngomong. Gitu. Nah, makanya saya sekali lagi kepada polemikus Muslim ya, fokuslah untuk mempelajari Al-Quran. Masa kita harus memaksa kalian untuk lebih fokus kepada Al-Quran sih? Kalian bahas-bahas Alkitab gitu ya. Nah, ini lagi kita lanjutkan ya. Ismail bin Ibrahim and Ismail bin Jafar related to us from bla 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 ya. Ubay bin Ka'ab ya, ini dari Ubay bin Ka'ab ya, say to me, oh Zir, how many verses did you count ya? Zir katanya kan, Zir ini bin anaknya si Hubais ya. Berapa banyak ayat yang kamu hitung katanya kan, atau berapa banyak ayat yang kamu bacakan dari surah Al-Ahzab tadi ya. Terus dibilang si Zir ini, 72 or 73 ya, 72 atau 73. Kemudian si Said mengatakan ya, si Zir itu menjawabnya. Kemudian si Said mengatakan, tetapi itu sebelumnya itu sama jumlahnya seperti surah Al-Baqarah katanya. Ya, dibilang ya, tetapi itu sebelumnya sama dengan jumlah ayat surah Al-Baqarah. Ngeri ini coy, ya. Terus dibilang ya, and we used to read it in the verse of stoning, dan kami biasanya ya membaca juga
di dalam surah Al-Ahzab itu tentang ayat stoning apa ini bahasa Indonesianya itu ya, rajam ya, merajam gitu ya. Nah, terus si Zair mengatakan, and what is the first of stoning ya, bahkan si Zair ini jadi nggak tahu kan, jadi apalah ayat tentang rajam itu. Terus si Ubay bin Ka'ab itu mengatakan ya, if a grown man and woman commit adultery, stone them without hesitation as a warning from Allah, for Allah is mighty wise ya. Dia bilang bahwa jika ya seorang laki-laki dewasa dan perempuan dewasa ya berzina ya, maka rajamlah mereka tanpa ragu-ragu katanya, sebagai peringatan dari Allah, karena Allah itu yang maha kuasa lah ya, yang maha bijak gitu. Jadi ini ada ayat ini yang hilang ini ayatnya. Inilah bunyi ayatnya ini yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Tetapi di dalam Al-Quran saat ini nggak ada coy. Ini nggak ada coy. Hah? Nah, jadi ini yang saya bilang sekali lagi, Muslim, pelajari Al-Quran, pelajari sumber-sumber Al-Quran. Kenapa hal ini terjadi? Oke? Nah, kalau kita baca-baca selanjutnya ini ya, ini dibicarakan mengenai tentang hukum tentang ayat-ayat merajam itu ya. Nah, ini dikatakan oleh Utsman ya bin Sal, yang dikatakan oleh Khaliliyah, bilang di sini bahwa bahkan Muhammad sendiri bilang, the apostle used to recite to us the first of stoning ya. Muhammad bahkan membacakan ayat tentang merajam itu katanya kan. Nah, itu artinya bahwa ayatnya ada gitu loh. Ngeri nggak ini? Hah? Nah, terus dibilang, if a grown man and a commit adultery, stone them unhesitantly as a reward for their illicit enjoyment. Jadi masih sama lah ya. Nah, memang ada sedikit berbeda redaksi, tetapi intinya pesannya sama kira-kira gitu ya. Dan dikatakan bahwa bukan hanya orang-orang penghafal Al-Quran itu saja yang membacakan ayat itu. Muhammad juga biasanya dibilang sini ya, the apostle used to recite it ya. Jadi Muhammad pun biasanya membacakan ayat itu kepada mereka gitu ya. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu ya. Nah, terus dibilang ini dari Ibnu Abbas ya. Ini Ibnu Abbas ini cousin atau sepupu Muhammad ya. Ya, terus si Umar mengatakan bahwa ketika Umar sedang menyampaikan ya, sedang berkhutbah lah ya, dan mengatakan, some people say what is in about the stoning. Jadi mereka bertanya juga kepada Umar tentang ayat rajam ini ya. Nah, terus dibilang, there is nothing in Allah's book except as scourging, whereas the apostle stone and we stone with him by Allah, were it not that people might say to Umar had added something to our book, I would have written it just as it was revealed. Jadi dibilang bahwa Umar bahkan ini yang menarik di sini, bahkan Umar pun dituduh di sini untuk menambahkan ayat Al-Quran di sini kan. Jadi bilang Umar had added something to our book. Jadi dibilang Umar telah menambahkan sesuatu di dalam Al-Quran katanya. Waduh, memang sekali lagi lah Muslim, ayo dong, fair ya. Ya, bukan hanya fair tapi pelajari apa yang ada di dalam Islam itu sendiri. Memalukan tahu ya, ketika orang lain yang harus membuka hal seperti ini ya. Nah, terus ini banyak membahas tentang masalah apa itu ya, membahas tentang ayat yang hilang, terutama tentang ayat rajam itu ya. Nah, sebetulnya ada ayat yang lain tentang persusuan juga kan, persusuan orang dewasa kan. Ya, berapa kali kamu susui orang dewasa ya kan, apakah 5 kenyotan atau 10 kenyotan ya. Dan itu ayat itu kok nggak ada gitu ya. Nah, apakah itu sudah dimakan kambing? Nah, saya juga nggak tahu lah gitu ya. Nah, ini yang dibilang segap lain ya. Tolong jauhkan racun serangga dan racun tikus dari Ucilim. Takutnya nggak kuat menerima kenyataan, nanti diminum pula. Aduh, bagaimana lah dia membayangkan? Coba ya. Ini
ini ya, ada satu ayat yang berbicara tentang masalah rajam dan persusuan itu. Itu kan satu ayat itu. Terus ada satu surah ya, surah Al-Ahzab itu dulunya itu lebih dari 200 ayat, tapi sekarang tinggal 114 ayat. Itu artinya ada 86 ayat lebih hilang. Hilang coy. Nggak tahu rimbanya di mana. Nah, terus ditambah oleh Dr. Munir Siri tadi, ya, Munir Siri atau Munir Siri, entah apalah namanya ya. Apa dibilangnya? Ada 2 surah lagi yang hilang yang belum sampai sekarang ditemukan gitu. Wah, saya berharap muslim-muslim di luar sana ada yang mendengarkan video ini, ya, renungkan ini. Daripada kalian membicarakan tentang Alkitab. Alkitab itu kita tidak pernah mengatakan, oh tidak ada varian. Ada. Di Alkitab, ya, terjemahan Alkitab itu ada varian. Orang Kristen tidak pernah membantah itu. Ada varian kok. Benar, namanya varian teks. Nah, tetapi dari seluruh varian, dari semua teks-teks yang sudah ditemukan itu, ya, itu tidak menunjukkan bahwa Alkitab itu palsu. Kan tidak ya? Gitu. Sementara kalau kita perhatikan, tuduhan Muslim itu adalah tuduhan mereka mengatakan bahwa Alkitab itu palsu. Nah, pertanyaannya yang mana? Kalau begitu, mana? Tunjukkan dong yang asli, yang mana? Ya, dari sekian ribu manuskrip itu, ya tunjukkan dong mana yang asli, mana yang palsu, kan gitu kan? Tetapi mereka tidak bisa menunjukkan demikian. Ya, yang kedua adalah secara teologis ya, ya, ketika mereka mengatakan itu sudah palsu, maka misalnya kalau kita tanya ya, Muhammad melalui ayat Al-Quran yang diterimanya, dia bilang bahwa namanya sudah tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kira-kira gitu ya, di dalam Torah dan Injil ya. Namanya sudah tertulis dalam Torah dan Injil coy, itu menurut yang diterima, ya, yang mengatakan itu katanya Isa di dalam Al-Quran. Tapi kalau diperhatikan satu pun tak ada. Lah, gara-gara nggak bisa kau temukan nama Muhammad di dalam Torah dan Injil, lalu kamu bilang Alkitab palsu. Ai, cemana ya kamu ini? Ini kan nggak lucu gitu kan? Ini nggak lucu bagi saya sendiri, itu nggak lucu gitu ya. Atau misalnya ya, Al-Quran mengklaim ya, Muhammad mengklaim melalui Al-Quran yang terimanya bahwa dikatakan Yesus tidak pernah disalib. Yesus tidak pernah disalib. Ya, yang bikin masalah kan kamu sendiri. Ya, tetapi setelah diketahui rupanya Yesus itu adalah punya sejarah historis dan memang Yesus disalib. Ya, bukan hanya orang Kristen saja yang mengatakan demikian, orang-orang sejarawan non-Kristen juga mengatakan demikian, fakta-fakta sejarah juga mengatakan demikian. Lalu kamu bilang ketika kamu tidak bisa menemukan, lalu kamu bilang Alkitab palsu, ya, Alkitab sudah diubah-ubah gitu. Ini kayaknya kalian kurang kerjaan lah ya. Kalian kurang kerjaan kurasa. Oke. Nah, saya kurang tahu kalau ada yang mau masuk bersama dengan saya untuk diskusi.